Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Elia Mutiara Ramadhani dan nantinya rekan saya Janata Syam Alwad akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran pada mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma SPD MPD dengan materi pembelajaran yaitu mengenai sertifikasi guru. Nah, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu sertifikasi guru? Nah, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Nah, jika dikaitkan dengan arti sertifikasi guru, maka dapat kita artikan bahwa sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Selanjutnya mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi guru. Yang pertama, prosedur sertifikasi guru. Di antaranya, 1. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah, yaitu provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, yang kedua itu melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik itu persyaratan administrasi, akademik, maupun persyaratan lain. Yang ketiga, memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan. Yang keempat, mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah. Yang kelima, melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan. Selanjutnya, prosedur yang keenam, melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak. Yang kedelapan, memberikan bahan, yaitu dapat berupa IPKG 1, IPKG 2, self-appraisal, portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja. Yang kesembilan itu melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching di tempat yang telah ditentukan. Yang kesepuluh mengadministrasikan hasil uji kinerja dan menentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penilaian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio, dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Dan prosedur yang terakhir, yang ke-11, yaitu memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Janata Syam Alwad. Selanjutnya yaitu persyaratan sertifikasi guru. Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan non-akademik. Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru TK atau RA, kualifikasi akademik minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, sarjana pendidikan lainnya, dan sarjana psikologi. Yang kedua, bagi guru SD atau MI, kualifikasi akademik minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD, kependidikan lain atau psikologi. Yang ketiga, bagi guru SMP dan SMA, kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan diketahui serta disahkan oleh Kepala Cabang Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya, persyaratan non-akademik untuk ujian sertifikasi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi. Yang kedua, prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat atau golongan. Yang ketiga, jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi tiap wilayah ditentukan oleh
Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan. Yang keempat, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam non-akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan diketahui serta disahkan oleh Kepala Cabang Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya, penilaian sertifikasi. Penilaian portofolio guru adalah penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen, sebagai dasar pertimbangan pengakuan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Dalam ayat 4 disebutkan bahwa penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen, yaitu yang pertama kualifikasi akademik, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga pengalaman mengajar, yang keempat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yang kelima penilaian dari atasan dan pengawasan, yang keenam prestasi akademik, yang ketujuh karya pengembangan profesi, yang kedelapan keikutsertaan dalam forum ilmiah, yang kesembilan pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan yang terakhir penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Sekian dari materi penjelasan tentang sertifikasi guru. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.